Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la huda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailan jawati wa ni'an bil musan wa rabbi wa syada wa salati wa tabi'in wa ulama ilani muslim. Bismillah jamil malaikatil muqarrabin susan sesudan wali. Sama sayyidis nawawi al-bantani sunnah. Sumailah jami'il qubur minal muslimin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat fil masyariqil ardi wal maghribiha wa bariya khusus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwan wa'afin nusulahu wasimalahu wa fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang masih sakit, kita doakan semoga lekas disembuhkan. Allahumma rabban nas asbil basa ishbi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an ajilan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma astajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharaini. Rabbi zidni ilman, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita lanjutkan bahasan atas sekarang Pak ya, yang ke-9
tapi kita baca dulu matannya. Faslun, satu pasal fi wajibati ummil Quran, dalam kewajiban-kewajiban ummil Quran atau membaca surat Al-Fatihah. Syurutul Fatihati, syarat-syarat membaca Al-Fatihah, asyaratun, ada 10. At-tartibu, pertama tertib, wal mualatu, kedua terus menerus, wa mura'atu hurufiha, ketiga menjaga huruf-huruf surat Al-Fatihah. Jadi harus fasih Pak ya, antara ain, bo, kemudian kaf, ya harus fasih, itu dijaga sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, belajar itu agar bisa. Wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdid surat Al-Fatihah. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan, tidak berhenti, tidak diam, saktatan tawilatan, diam atau berhenti yang lama, saktah. Jadi ada sakana, Pak, dalam bahasa Arab itu ada sakata ya. Kalau sakana mah diam tapi tidak bergerak, itu sakana gitu. Kalau sakata mah diamnya tidak berbicara. Bisa dipahami Pak? Jadi sakana itu lebih kepada apa? Pergerakan anggota badan. Kalau sakata, diam tidak berbicara, itu sakata. Berarti di sini diamnya ya sakata, tidak berbicara gitu ya. Tawilatan, yang lama, wala qasiratan, dan tidak juga sebentar. Yaksidu biha, yang dimaksudkan dengan diam tersebut, qat'ul qiraati, memutuskan bacaan surat Al-Fatihah. Wa qiraatu kulli ayatiha, dan membaca seluruh ayat-ayatnya. Wa minha, dan diantaranya al-basmalatu, adalah basmalah. Jadi dalam kitab ini jelas basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah. Wa adamul lahni, tidak ada kesalahan, al-mukhili, yang bertolak belakang, nupasalia, bil makna, dengan artinya. Wa antakuna halatal qiyami, hendaknya dalam keadaan berdiri, bil fardi, dalam salat fardu. Wa ayyusmi an-nafsahu, terdengar oleh dirinya, al-qiraata, bacaan surat Al-Fatihah. Wa alla yatakhallalaha, dan tidak disela-selai dzikrun dzikir ajnabiyun, yang lain atau yang asing. Itu matannya. Kita lanjutkan kepada syarahnya. Wattasi'u, syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah. Tentu ini bagi musolli ya. Jadi bagi musolli, artinya membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan sholat ya. Kalau di luar sholat tidak, ya harus jaga juga biar afdol gitu. Cuma masalahnya kalau di luar sholat tidak membatalkan sholat, itu saja. Ya dah sholat, dek batal kumaha gitu, gitu. Mantak apa gaduh wudu hitut sakali batal henteu. Ya batal hitutna 2 kali nya henteu gitu kan ya. Tapi kan sama Pak, konteksnya seperti begitu ya. Nah, kalau kentutnya 3 kali kan enggak batal Pak ya. Panis batal tinonang, batal teh upami gaduh wudu gitu. Ini anekdot Piki dari dulu, masih senang saja saya ini. Gitu.
At-tasi'u 9 antakuna ay al-qiraah. Hendaknya bagi musolli membaca surat Al-Fatihah halatal qiyami fil fardi, ya, dalam keadaan berdiri tegak sehingga tegak tulang punggungnya, apa ya, fil fardi di dalam sholat fardu. Artinya yustaratu diisyaratkan iqa'uha bikulli hurufiha, syarat keseluruhan hurufnya gitu. Surat Al-Fatihah ini ya harus dibaca dalam keadaan berdiri gitu. Semua hurufnya. Ada berapa Pak huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah? Yang dengan tasdid-tasdidnya Pak, kan kemarin sudah belajar berapa Pak? 156. Berarti kalau Bapak baca hanya 140, yang lainnya dalam kondisi duduk padahal mampu berdiri, tidak sah Pak. Kan satu huruf saja gugur, kan tidak mencukupi bacaan surat Al-Fatihah. Jadi mesti yang 156 ini kulli hurufiha, seluruh huruf-hurufnya itu harus ya terbaca dalam kondisi berdiri gitu. Aubadlah, atau ya gantinya dari berdiri. Maksud gantinya di sini ya kalau sholat tidak mampu berdiri, duduk, ya, kemudian menyamping dan berbaring, ya boleh situasional tergantung dia mampunya sholat apakah dengan berdiri. Kalau sholat tidak mampu berdiri, kemudian di tengah jalan mampu berdiri, dulu kan sudah disampaikan, karena wajibnya membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu ini dalam kondisi berdiri, maka dia duduk sudah membaca Fatihah, dia berdiri maka wajib membaca lagi dan wajib mengulang surat sudah kan disampaikan, masih ingat itu ya. Kalau dari duduk kalau dari berdiri ke duduk mah ya tinggal melanjutkan saja, tidak diulang lagi membaca surat Al-Fatihah. Karena kenapa? Ada rukun yang kedua, wajib berdiri tegak sampai tegak tulang punggungnya bagi mereka yang mampu di dalam sholat fardu. Itu mutlak menjadi satu rukun sholat. Itu bisa dipahami Pak ya, insyaallah. Al-ashiru 10 ayasma'a nafsahu al-qiraah, hendaknya dirinya itu mendengar bacaan surat Al-Fatihah. Kadepa tekengingkir alah iya ini tidak boleh Pak, kan semua hurufnya itu harus terdengar. Bismillahirrahmanirrahim harus terdengar Pak. Jadi tekenging nanti ya kamu lagi di jero hati diucapkan diri saja aja terpatah-patah. Alah iya kan, iya, hati-hati Pak. Nah, udah ngaji ini sekarang baca Fatihah jangan gitu Pak. Oh, itu setelah imam baca Fatihah Pak ya? Apanya? Ya, setelah imam membaca surat Al-Fatihah, kalau konteksnya berjamaah gitu ya. Nah, kalau konteksnya sholat sendiri begitu Pak, yang jahar dan yang sir itu tetap. Berarti kalau sifatnya jahar agak terdengar sedikit agak keras. Contoh maghrib, contoh Bapak sendiri kalau maghrib keluarkan suaranya sehingga kita mampu mendengar bacaan surat Al-Fatihah. Kalau sir juga tetap, artinya sir di sini bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan begitu Pak. Itu eta mah kan harewosan Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi lain ngaharewos itu membaca Bapak.
Ya, tapi kan konteksnya dia bukan antara ngaharewos apa ya, konteksnya membaca sehingga apa diri kita mendengar. Jadi kalau ngaresok itu bilih gitu Pak, apa sebagian hurufnya tidak terdengar sehingga apa keluar dari persyaratan membaca surat. Jika keluar dari salah satu persyaratan yang berapa Pak 11 ini ya la yakfi, tidak mencukupi. Kalau tidak mencukupi sedangkan bacaan surat Al-Fatihah rukun, ya itulah memang harus dengan ilmu Pak, gitu ya. Jadi ayusnya nafsah isma'u nafsu, ya terdengar oleh dirinya jami'ah hurufiha. Di sini Pak, keseluruhan huruf-huruf surat Al-Fatihah. In kana sahihas sam'i, jika dia memiliki pendengaran yang sehat, gitu ya. Jadi ya jika memiliki pendengaran yang sehat. Bagaimana jika tidak memiliki pendengaran yang tidak sehat? Maka seyogianya dia menggerak-gerakkan lidahnya. Bagi nukir yang menggerakkan lidah. Aku mawe lah cara anak gitunya, tak gitunya. Jadi sehingga dia apa? Menggerak-gerakkan apa? Lidahnya gitu. Walallah juga apa? Tidak dalam kondisi riuh, gandeng. Nu mawi papunten upami aya nu ngobrol nuju aya nu netepan, wayahna gitunya nu ngobrol eureun heula. Gitunya. Sabab naon bilih ngaganggu kajalmi anu menuju sholat gitu. Anu Pak nu ngobrol kudu ngaharga anu sholat, nu sholat kudu ngahargaan anu ngobrol. Bujeng-bujeng ngobrol. Aya nu ngaos Quran kemudian ada yang sholat. Yang mana Pak? Yang baca Quran di pelangka. Nah itu karena masalahnya tadi Pak. Itu lainnya mah tarik-tarik sholat jeung baca Quran ya pelankan bacaannya, apalagi yang ngobrol gitu Pak ya. Itu seyogianya. Jadi memang ya hormatilah mereka orang-orang yang sholat gitu Pak ya. Bagi ibu juga berlaku Apa? Bagi wanita juga berlaku harus disihirkan. Karena wanita tidak boleh terdengar. Apanya? Bagi laki-laki, bagi perempuan ya harus terdengar oleh dirinya sendiri gitu. Sama bagi perempuan juga Pak ya. Atau kan suara perempuan itu aurat gitu kan, menjadi jauh deh nanya nate. Ada dipancing ke ustad gitu. Ya. Kalau sesama perempuan tidak aurat, bisa dipahami Pak. Ya kalau sesama perempuan tidak aurat, menjadi aurat itu kalau ada ajnabi di sana. Makanya pisahkan salat perempuan dan ya laki-laki ya seperti sini bagus. Nah itu Pak, insyaallah. Jangan terlalu membahas ke sana kemari dulu Pak ya. Nanti kalau tujuan pokoknya tidak tersampaikan. Walalakhat, dan tidak dalam situasi apariuh. Itu ini Pak ampun makanya kan imam teh sok pepeling gitu hanya HP pareuman keur salat teh gitu kan. Ya kan ganggu atau sedang baca Fatihah gitu Pak ya. Ada nada dering ya, lain nada dering nu rada nyunah mah gitunya salawat ya, nada dering teh kadang dutan. Subhanallah. Nah, sebetulnya mah tidak membatalkan Pak ya, cuma riuh saja, kasihan orang yang sholat gitu Pak ya, sehingga dia tidak membaca apa huruf-huruf di dalam Al-Quran, berarti nggak ganggu, jadi tidak keabsahan juga. Al-Ashir yang ke 10. Wal hadi asyar ke 11 terakhir. Syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi, zikir ajnabi, tidak disela-selai zikir ajnabi, zikir yang lain ya. Membaca Al-Fatihah tidak disela-selai dengan bacaan-bacaan yang lain. Asa beuleugejeurna we surat Al-Fatihah yang hurufnya 156.
dan tidak tersela-selai. Bihilapi. Tapi di sini ada khilaf. Tentu berbeda katanya. Menyela-nyelai satu ucapan kalimat idza ta'allaqa zikrun, jika ada kaitannya zikir tersebut bimaslahati sholat, dengan kemaslahatan sholat. Jadi nyambung gitu, laik, cocok jika disela-selai dengan itu. Gitu. Contoh kata minihi liqiraati imamihi, seperti mengaminkan bacaan Al-Fatihah imamnya, boleh, tidak menjadi masalah. Karena amin ini masih disebut kategori sajalur gitu Pak ya, maslahat benar lurus dengan bacaan surat Al-Fatihah. Waladdallin, amin. Ihdinas siratal mustaqim, amin. Boleh nggak Pak kira-kira? Kan tadi boleh gitu, tapi jarang. Karena kenapa? Takut tadi Pak menyela-nyelai dengan zikir ajnabi. Makanya kalimat amin disimpan di mana? Di akhir. Khusus saja dengarkan bacaan imam gitu. Jadi kalau hanya takmin tidak menjadi masalah karena masih selaras dengan bacaan surat Al-Fatihah. Tidak boleh itu dengan kalimat yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Teraing ngadangu ada pengumuman apa-apa, aya nu ngantunkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tentu itu disela-selai dengan bacaan itu tidak boleh. Wafat tahahu alaihi walau fi ghairil Fatihah. Wafat tahahu, dan mempatkan imam. Mempatkan di sini artinya mengajari ayat terhadap imam gitu Pak. Walau fi ghairil Fatihah, meskipun di dalam selain membaca surat Al-Fatihah. Awas Pak gitu. Ya mungkin kadang-kadang maaf Pak, yang bawa masalah ke sholat itu bukan makmum saja. Kadang-kadang imam juga suka membawa masalah dirinya sendiri gitu. Ya contoh jadi lupa bacaan dukang emutan naon panginten juga masalah imam teh gitu ya, sehingga membaca surat Al-Fatihah pun juga menjadi lupa. Kemudian tatkala imam lupa terhadap bacaan surat Al-Fatihah gitu, maka makmum awas jangan mempatkan, langsung mengganti mengajari ayat kepada imam selama imam masih ada keraguan dan belum berhenti membacanya. Bisa dipahami Pak? Jadi tekenging sakonyong-konyong. Karena kenapa? Itu nanti qat'ul qiraah, memutuskan bacaan, batal nanti bacaan Al-Fatihahnya. Makanya sudah biar mikir dulu saja, geus taluk imam neme. Bisa dipahami Pak? Asin gue. Iya, gitu. Ya macan naon-naon imam teh masih ragu gitu Pak ya. Di pengkor teh atuh imam teh jadi jadi keor gitu Pak, jadi grogi. Nah gitu awas. Karena kenapa? Itu mampu membatalkan sholat. Karena kenapa? Apalagi kalau dimaksudkan dengan qasdul qiraah. Ya, memotong bacaan surat Al-Fatihah. Jadi sudah biarin saja dulu imam. Itu ada terserah imam, dia mau berhenti gitu Pak ya, berhenti lama, atau dia mau berhenti kemudian dia mengganti dengan surat yang lain kalau bacaannya lain surat Al-Fatihah. Tapi di sini kan kaitannya dengan apa? Dengan rukun gitu ya. Kemudian imam sudah taluk dan waktu sholat itu mudah mepet habis, baru itu tidak dimasukkan qat'ul qiraah. Nanti akan ada bahasanya di bawah. Ini secara kumulatif saja dulu gitu Pak. Jadi kalau sudah mepet waktu sholat,
dia membaca surat Al-Fatihah kemudian imam di sini tadi Pak karena lupa gitu, baru makmum di sini mulai apa? Mengajari ayat terhadap imam. Ya, kalau selama dia belum ragu. Tapi kalau dia terdiam dan waktu sudah habis, itu tidak termasuk qat'ul qiraah. Tapi waktunya masih lama, artinya apa? Ya bukan kondisi sholat paitah. Dulu bisa disampaikan Pak ya, kondisi sholat paitah itu karena keburu-buru mau masuk datang sewaktu sholat yang selanjutnya gitu. Bi ghairil Fatihah wala yufattahu alaihi, dan tidak manfaatkan terhadapnya illa kecuali idza tawaqqafa wa sakata. Tidak mengajari imam ayat sehingga imam ya memang benar terdiam gitu. Pamadama yuradidul ayat la yupato, selama imam masih ada keraguan kemamangan di dalam membaca ayat tersebut la yupato, maka jangan mempatkannya. Artinya mengajari ayat terhadap imam, sudah biarin saja dulu gitu maksudnya Pak. Bisa dipahami ya. Jadi can ge acan naon karek dek batuk dek naon geus celengkeung ihdinas siratal geus makmum deh. Kade Pak. Itu ya. Gitu. Fa in pata'in qata'al qiraah. Jika mempatkan maka terputus al-qiraah, bacaan surat Al-Fatihah. Nikma indoqatil, waktu berbeda dengan tatkala waktu sudah menjadi sempit. Fattaha alaihi, maka mempatkan terhadap bacaan imam, walatan qatiul qiraah hina idin, dan tidak menjadi terputus bacaan surat Al-Fatihah hina idin pada waktu itu. Nah, itu Pak diantaranya ya. Wala budda ayyakunal fat biqasdil qiraah walau ma'al fat. Seyogianya mempatkan kan Fatihah itu kan asal isim masdar fattaha yufattihu fatihatun itunya. Itu jadi mengajari ayat kepada imam surat Al-Fatihah itu dari fattaha gitu. Biqasdil qiraah walau ma'al fat, dengan memaksudkan qiraah meskipun dengan mempatkannya. Fa in qasadal fat awahdah, jika memang memaksudkan mempatkan, hanya memaksudkan mempatahkan saja, au atlaqu atau memutlakan, au qasada wahidan atau menentukan salah satunya, labi ainihi tidak menentukan dengan yang lainnya, batalat salatuhu, maka salatnya akan menjadi batal. Fakharaja, pengecualian, bi qiraati imamihi, dengan qiraah bacaan imamnya, qiraatu ghairihi terhadap bacaan yang lainnya, walau ma'muman akhar, meskipun makmum yang lain. Patan qatiyah, maka terputus bitamini, dengan mengaminkan li qiraatihi terhadap bacaan Al-Fatihahnya, wal fathu alai, dan mempatkan ke atasnya, wa katamini, dan seperti menaminkan sujud tilawah mal imam, sujud tilawah bersama imam. Wa in sajada, jika seseorang sujud ma'a ghairihi, dengan selain imamnya, amidan aliman, secara sengaja, wa aliman, dan mengetahui, batalat sholatuhu, ya maka menjadi batal sholatnya. Nah itu kadang Pak kaitannya dengan sujud sahwi, kedah dengan bersama bersama imam gitu Pak ya. Sujud sahwi, sujud tilawah gitu ya. Sujud tilawah, kan sujud tilawah ini jika memang sedang sholat mendengar bacaan ayat sajdah, celengkeung we makmum teh sujud nyalirah atau batal sholat. Nah gitu Pak ya. Nah, jadi ketergantungan siapa? Imam gitu. Nah itu Pak kaitannya. Wa yustaratu aidon kaunuha bil arabiyah. Ya, diisyaratkan juga bagi seorang musolli di dalam membaca surat Al-Fatihah itu kaunuha bil arabiyah. Ya, Al-Fatihah mutlak harus dengan berbahasa Arab gitu Pak ya. Wala yutarjamu anha, dan tidak diterjemahkan walau kana ajizan, meskipun dia mampu. Tidak boleh ya Al-Fatihah ini diterjemahkan gitu. Wa misluha badluha, sama halnya dengan pengganti surat Al-Fatihah. Jadi kan dulu sudah disampaikan Pak, kalau tidak bisa membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, maka bacalah ayat suci Al-Quran yang mampu bagi dirinya gitu Pak ya. Kalau ayat suci Al-Quran salah satu ayat saja dari Al-Quran,
Kalau dari Al-Quran yang 30 juz Pak, gitu ya, tidak mampu. Nah, dengan apa katanya Pak? Dengan dikir. Tidak mampu dengan dikir, dengan doa. Tidak mampu dengan doa, disulahkan. Diam sejenak. Di sana biasa kacida banyak tuh bisa fatihah acan dikir tuh bisa doa tuh gitu. Ya padahal memang itu tiasa tuh. Ya kan berhenti saja. Apa-apa ya ngahuleng we nyalira gitunya, berdiri gitunya selama seseorang membaca surat Al-Fatihah. Janten tengawas naon-naon. Cuma di sini dikatakan in kana Qur'anan, apabila Al-Qur'an bihilapi berbeda katanya. Ya betul. Artinya kalau Al-Qur'an ya tidak boleh diganti, tidak boleh diterjemahkan. Bihilapi berbeda, malau kana dzikron au duaan. Apabila itu adalah ucapan-ucapan zikir au doa. Kan boleh Pak ya, yang sudah dicontohkan kan dulu kalau doa, kalau bisa urusan akhirat dulu Pak ya. Kalau tidak bisa urusan dunia gitu Pak ya. Kalau urusan dunia cuma bisanya diterjemahkan, boleh. Kan dulu sudah disampaikan contohnya. Gusti Pangeran Abdi paparinan Abdi bojo anu gelis kan gitu. Nah, wios jantan masalah gitu Pak ya. Payutar jamu anhu indal aji minal arabi. Payutar jamu maka diterjemahkan anhu darinya indal aji tatkala ada kemampuan anil arabiyati dari berbahasa Arab. Tinimbang dikir kaditu kadi teleres jadi ngaco gitu ya. Lebih baik apa diam saja, berdiri selama seseorang membaca surat kalau tidak ada kemampuan. Ya intinya mah ada nggak Pak kira-kira mu'alaf ya bisa jadi kan dia tidak bisa baca surat Al-Fatihah. Nah doa terbiasa dikir kan tenang gitunya ya, berdiri tegak saja selama membaca surat Al-Fatihah. Yang penting rukun cungklik cungkedang we kikituan. Ya wios terjantan masalah gitu. Ya kan namanya juga mu'alaf, masih dalam tahap belajar itu insyaallah. Wa yustaratu juga diisyaratkan adamul qiraati bisyadz al-mughayyar lil ma'na aidan. Apa? Disyaratkan di dalam membaca surat Al-Fatihah ini jangan membaca dengan bacaan-bacaan yang langka yang mampu merubah kepada makna wahwa waro al qiraati sab'ah, yang di luar konteks qiraatus sab'ah. Gitu, tidak boleh Pak. Gitu kan qiraat itu ada sab'ah, tentu masing-masing negara kan ada dialektika disebutnya itu qiraatus sab'ah. Insyaallah di sini ahlinya Pak Ustadz Ujang mungkin ya. Gitu qiraat sab'ah. Nah, kalau ada bacaan dialektikanya di luar qiraat sab'ah la yustaratu tidak diisyaratkan. Contoh begini Pak, qiraat sab'ah di luar qiraat sab'ah. Kan ini di sini saya mencontohkan yang syad. Syad itu apa Pak? Yang langka, yang umum makan yang sudes ya, dengan berbagai macam imam itu Pak keahliannya gitu ya, boleh tidak menjadi masalah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh nggak Pak? Kira sunnah. Es lilin mah cucu. Boleh nggak Pak kira-kira? Mukhajirul makna di luar apa qiraat? Yang dikhawatirkan itu adalah merubah apa? Makna. Gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad gitu ya. Subhanallah. Jadi nyinden ketawa. Nah itu la yustaratu, tidak diisyaratkan ya. Al-qiraatu bisyad, ya, dengan bacaan-bacaan yang langka di luar qiraatus sab'ah.
Itu ya. Wa yusaratu aidan ada musarif. Ya, juga diisyaratkan di dalam membaca surat Al-Fatihah ini ada musarif. Ya, tidak ada peralihan, mengalihkan atau mengalihkan bacaan terhadap bacaan yang lain. Falau qasada bisyifai lam yajzi. Falau qasada bihasyifa, meskipun ya maksudnya itu asyifa, menyembuhkan, lam yazi, tidak tidak dianjurkan liwujud disarif, karena ada mengalihkan bacaan. Wala budda ayak sidal qiraah, mesti dimaksudkan hanya membaca bacaan surat Al-Fatihah au yutlaq, atau memutlakkan. Iya. Jadi Bapak mengucapkan alhamdulillah ini jangan mengucapkan alhamdulillah karena mendapatkan apa? Jangan dimaksudkan karena mendapatkan nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin di sini diitlakkan saja, hanya untuk dimaksudkan membaca surat Al-Fatihah, tidak dimaksudkan terhadap makna-makna yang lain. Nah, disebutnya itu ada musharif. Gitu Pak ya. Nah, itu kaitannya dengan syarat-syarat, isyarat-isyarat di dalam membaca surat Al-Fatihah. Sudah selesai Pak? Ada yang ditanyakan dulu? Kita akan menginjak kepada judul baru. Kembali ke nomor 9 gitu Pak. Bacaan Al-Fatihah setelah selesai Pak. Bacaan amin kita itu supaya serempak ya. Isinya setelah walatoli atau berhenti amin itu gimana? Oh gitu ya. Keharusan nggak itu amin? Apakah takmin di sini satu keharusan? Artinya kan Al-Fatihah inilah doa Pak ya. Gitu. Jadi memang satu keharusan setelah waladhdallin mengucapkan apa? Amin. Apakah serempak? Sebetulnya tidak ada anjuran keserempakan gitu Pak ya. Yang ada mah imam dan makmum membaca amin secara bersama-sama, itu saja. Jadi memang iya harus kompak juga. Imam dengan makmum membaca makanya jangan qatul qiraah. Awas kade Pak, qatul qiraah juga ya memotong bacaan gitu ya. Can gerengse amin. Terus waladdo amin. Nah, kalau maksudnya qatul qiraah ya batal juga. Gitu Pak ya. Nah, itu kaitannya dengan qatul qiraah gitu. Yaksidu dimaksudkan dengan memutuskan bacaan. Ya bisa jadi batalatis salat batal. Nah, itu. Jadi memang ya harus bersamaan, dan imam pun juga menjaharkan bacaan amin gitu. Apakah harus ada Robbi Firli dulu bagi imam? Nanti di Fathul Muin itu bahasanya Pak dengan Bajuri ya, kan ada gitu ya. Jadi ulah sagala ting hoyong ayeuna lah gitu kan, nyabilih gitu aya Robbi Firli karena nyebut Robbi Firli heula gitu bilih timbul masalah. Ya, saya kira boleh karena sudah waladhdallin kan sudah akhir surat nanti lebih jelasnya ada di Bajuri. Aminnya setelah imam bilang amin baru makmum amin. Oh tidak, bersama-sama makmumnya imam dengan aminnya imam dengan makmum bersama-sama. Gitu. Jangan mendahului, ya bersama-sama itu ya. Nanti ada kitab di dalam kitab Al-Adhkar juga ada keterangan itu. Ya, aminnya imam dengan makmum. Insyaallah. Ayat untuk bacaan Al-Fatihah oleh makmum dulu pernah kawan saya yang dari Bogor itu memberitahu kalau saya padanya membaca Al-Fatihah baru sama imam, tapi ikuti dulu imam dulu, kita ikuti juga. Jadi nggak usah amin baru dia baca Al-Fatihah. Ya. Seperti itu ya Bu. Itu hanya sebatas teknik. Sebetulnya mah monggo bagaimana tekniknya mah silahkan. Yang penting kewajibannya mah imam makmum membaca surat Al-Fatihah. Urusan teknik tadi mau mendengarkan dulu bacaan imam
sampai selesai Al-Fatihah kemudian kita baca, boleh. Mau satu ayat kita dengarkan kemudian kita ikuti, boleh. Itu mah urusan teknik, Pak, tidak menjadi masalah gitu, selama makmum membaca surat Al-Fatihah gitu. Ya, meskipun satu ayat kan kena juga konteksnya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, Pak ya. Jika dibacakan ayat suci Al-Qur'an maka dengarkanlah la'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat. Jadi afdalnya apa? Dengarkan. Apakah mau mendengarkan secara keseluruhan atau mau mendengarkan per ayat? Cuma kalau mau per ayat, imam harus tahu bahwasanya di belakang ini akan ada yang manggil, maka harus ada jeda. Bisa dipahami, Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi ada sehingga Pak makmum memang mampu mengikuti imam. Jadi jangan sampai antara jeda per ayat ini tidak mengejar sehingga kita rusuh membaca surat Al-Fatihah. Tidak menjadi masalah gitu, itu mah teknik saja gitu Pak ya. Itulah diantaranya. Tapi kebiasaan Bapak gimana? Tuh, Bapak kan masih ada yang berbarengan, bagi ada yang ya silahkan, tidak menjadi masalah gitu ya. Memutus berbarengan dari imam ya? Apa? Tidak memutus qiraat dari imam. Kalau tidak memutus, tidak qat'ul qiraah, selama memang yang dibaca masih dalam surat konteks Al-Fatihah. Misalnya imamnya dengar suaranya dari makmum. Apa? Oh iya, makmumna tekenging tarik teing, sehingga tadi ditakutkan itu mempatkan. Ya, mempatkan itu apa? Mengajari ayat kepada imam, padahal bukan. Iya. Gitu. Jadi ya jangan terlalu keras juga makmum. Kan syaratnya apa? Makmum terdengar oleh dirinya sendiri gitu. Sementara di pinggir kita ini juga ada tetangga yang sedang sholat, yang dia khusyuk membaca surat Al-Fatihah. Nah itu. Pak, kalau berbarengan kan nggak boleh Pak baca Al-Fatihah. Jadi imam baca Al-Fatihah sama-sama itu satu jalur Pak ya. Ya. Artinya harus nunggu kita sedikit barulah kita baca. Berbarengan, artinya kita mengikuti bacaan imam gitu Pak ya. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi kita ikuti bacaannya berbarengan gitu Pak. Jadi kan kayak tadi Pak, konteksnya sebetulnya makan ada ayat, jika dibacakan dibacakan Al-Quran maka dengarkan. Afdolnya mah itu saja ikuti. Pastinya begitu. Iya, gitu. Dulu imam. Baru kita membaca surat Al-Fatihah. Atau hari yang naon orang angkat jadi imam masih kena hayang bareng jeung imam. Gitu Pak. Kalau imam seperti biasa jauh, tapi giliran cuma 2 orang 3 orang kan dekat sekali. Ya betul. Kadang-kadang kita juga tadi itu yang baca sampai mana gitu. Karena ini. Oh ya, yang jauh. Gitu ya. Kalau yang imam biasa normal oke lah, ya. Jauh gitu ya. Tapi giliran hanya 1 atau 2 orang kan. Ya. Kita nggak bisa memperkirakan siapa ya. Ya, jadi memang meskipun selama tidak ada dalil yang melarang, ya saya kira menjadi satu keabsahan, ya boleh-boleh saja jika mau memang tadi Pak, karena kan Pak, memang kan di dalam sholat berjamaah pun juga, oh ya belum disampaikan, nanti ada syarat-syarat kedua, Pak ya, syarat-syarat kedua itu syarat-syarat bermakmum. Ya, jadi tapi pasti bakal bingung karena ini belum belajar dulu. Nanti belajar dulu itu pas syarat-syarat ngamakmumna ya. Gitu ya. Nah, itu. Ya, jadi untuk sementara mah gitu aja. Penting makmum punya kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Meskipun kalau mazhab lain itu lebih ini lagi, Pak. Ya, kan bacaan imam, bacaan makmum kenapa mesti repot-repot baca surat kan ada Pak yang berpendapat seperti begitu ya? Ada mazhab yang lain. Cuma yang kita pelajari di sini mazhab Imam Syafi'i, sehingga satu kewajiban bagi makmum pun juga membaca surat Al-Fatihah. Jadi
fahmu ya fikih itu. Nah, itu Pak kaitannya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Lanjutkan Pak? Ya lanjut. Kita menginjak judul baru. Bismillahirrahmanirrahim. Dilewat Pak satu ini, satu apa? Satu judul. Ya, tasdid Fatihah kemarin sudah. Ya. Ada berapa Pak tasdid Fatihah? Ada 14 ya, mesti tasdid Fatihah harus dibaca. Paslun satu pasal fi bayani mawadi'ah raf'ul yadaini. Fi bayani mawadi'ah raf'il yadaini. Kalau tawabi lil man'ut Pak ya. Pada bab yang menjelaskan tempat-tempat mengangkat kedua tangan. Nah, yusannu disunatkan raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan di arba'ati mawadi'ah di 4 tempat. Mengangkat kedua tangan. Kade Pak? Kedua tangan. Pilih gitunya. Satu tangan. Katanya Romawi disunahkan di sini kedua tangan, pilih itu satu. Allah ya, terkecuali ya kalau di palitak mah itu ya tidak bisa mengangkat tangan sunnah. Meskipun ini masuknya adalah mulai masuk nih Pak sunat hayat ya, apa sunat hayat petingkah sholat. Arba'atu ada 4 mawadi'ah tempat. Pertama, inda takbiratul ihram, mengangkat tangan itu waktu takbiratul ihram. Wa indar ruku, dan yang kedua tatkala ruku. Wa indal i'tidal, dan yang keempat tatkala i'tidal. Wa indal qiyam, tatkala berdiri minat tasyahudil awal, dari tasyahud awal. 4 tempat disunnahkan. Nah, sekali lagi sunnah hayat petingkah sholat. Jadi urusan hayat kadang-kadang Pak ya namanya juga hayat itu adalah petingkah sholat. Kalau di badan ini Pak termasuk apa nih hayat sholat ini? Anggota badan sholat gitu Pak ya. Jadi kan ada nyawa sholat ya, ada mastaka kepalanya sholat, ada anggota badan sholat, ada rambut yang menghiasi sholat gitu ya. Nyawa sholat apa Pak? Syarat-syarat sholat sudah disampaikan. Nyawa sholat itu syarat-syarat sholat yang jumlahnya ada 8. Kemudian mastakana sholat ya, sirahna sholat gitu Pak ya, apa rukun-rukun sholat sudah dipelajari semuanya 17. Kemudian petingkah sholat, hayat sholat ini adalah anggota badan. Anggota badan mah sunat ab'ad Pak ya, anggota badan sunat ab'ad. Kemudian rambut yang menghiasi sholat adalah sunat hayat. Apa? Oh ya, boleh. 5 menit lagi Pak ya. Yusannu disunahkan raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan pi arba'ati mawadi'ah di 4 tempat. Wahwa yaitu min sunanil hayati ya, dari di antara kesunahan hayat. Arti hayat ini adalah petingkah sholat. Wahikmatu, apa hikmah diperintahkannya kita kalau sholat harus mesti mengangkat tangan? Tentu tidak semata-mata kalau tidak ada hikmah. Wahikmatu raf'ul yadain fi sholat, hikmah mengangkat kedua tangan di dalam sholat, kama qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau. Pertama, ta'zimuhu ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Haitsu jamaah, sehingga terkumpul di dalam takbiratul ihram itu apa? Baina i'tiqadil qalbi, antara keyakinan hati, wa nutqul lisan, dan ucapan lisan,
gitu. Al mutarjama anhu yang diterjemahkan wa amalul arkan, dan apa, amal anggota badan itu Pak. Jadi memang tertuntut dalam satu waktu itu hati, ucapan dan perbuatan harus terkumpul dalam apa? Pengagungan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anggota badan, tangan diantaranya diangkatlah kemana? Ke atas. Hati Bapak mengucapkan usolli fardhu subhi kalau semua. Kemudian lidah mengucapkan al-mutarjim boleh, silahkan kalau niatkan sudah disampaikan dengan Indonesia ataupun Arab. Niat kita yang boleh diinikan lepas ya. Lisan mengucapkan kalimat apa? Allahu Akbar yang tidak terputus dengan syarat-syaratnya yang sudah disampaikan. Ada berapa Pak? Syarat-syarat takbiratul ihram. Lupa lagi Pak ya, syarat-syarat takbiratul ihram ada 16 ya. Jadi hati niat gitu ya. Kemudian lisan mengucapkan Allahu Akbar, tangan mengangkat kedua-duanya ke atas gitu Pak ya. Itu adalah apa? Ta'zimuhu, pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilah juga dikatakan, sampai bawah saja Pak sedikit ya. Dikatakan hikmah dari mengangkat kedua tangan ini al isyaratu ila tarah ma siwallahi ta'ala. Satu isyarat melepaskan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, yang kedua. Wal ikbalu, dan dikatakan juga hikmah mengangkat kedua tangan ini adalah ikbal, apa, menerima bikuliyatihi, segala kesempurnaan ala sholatihi, terhadap sholatnya. Waqila juga dikatakan hikmah dari mengangkat kedua tangan ini al isyaratu ila rab'il hijab, isyarat untuk membuka tabir penghalang bainal abdi, antara Tuhan, antara hamba, wa baina rabbih, dan antara siapa Pak? Antara Tuhannya. Waqila ghairu dzalik, juga dikatakan selain dari itu. Jadi ini saja dulu Pak ya, hikmah di mengangkat apa, meskipun kadepa sekarang karena sudah tahu hikmahnya, da sunat hayat ieu keun bae teu diangkat oge, tidak boleh Pak ya. Kalau sudah tahu hikmahnya ini sungguh sangat agung, karena sunnah hayah ini adalah sebagaimana rambut yang menghiasi badan, subhanallah, lakukanlah. Itu Pak kaitannya dengan hikmah sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Syafi'i, juga pendapat ulama lain. Ya, diantaranya kan Pak mengangkat apa? Hijab, penghalang. Ya, penghalang karena kan antara langit itu dan antara orang yang berdoa ada penghalang. Ya, semoga dengan mengangkat tangan gitu ya, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak sebagian hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Cukup dulu Pak ya? Iya, cukup. Insyaallah. Wallahu a'lam. Pak? Lebih ngangkatnya dari 4. Ada tambah yang rokaan angkat tangan. Oh. Aya nu kitu. Oh, aya nu kitu. No, jadi setiap apa mau ruku ngangkat tangan, mau sujud angkat tangan gitu ya. Nya, cenapi warang awas Pak ya mah. Atau toel lah. Rupina panginten teuningan. Kurang ilmu. Kurang ilmu. Jadi kita harus merasa khawatir juga gitu Pak ya. Merasa khawatir lah kalau ada yang di setiap gerakan ngangkat non Pak, panangan gitunya. Ya ngangkat yang di setiap gerakan ngangkat atau jadi isrof aja. Aku sababodo mah kita dihampura. Bodoh lamun belanja. Itu jadi sababodo. Di 4. Oh, ternyata ada juga ya yang setiap gerakan mengangkat tangan.
Kenapa tuh ya? Kenapa nggak mau belajar gitu Pak ya? Atau memang malu? Negara Nabaranta. Oh, negara Antabaranta itu. Subhanallah wa akbar. Allah. Ya, semoga mendapatkan hidayah. Kita doakan Pak ya, ada ketertarikan untuk duduk bersama di majelis insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanallah wa bihamdihi.